setelah itu juga bisa dipertimbangkan ya, bahwa istilah-istilah Islami yang ada di dalam Bible Tarik. juga harus ditarik atau diganti atau dihapus atau diganti dengan istilah yang Kristiani gitu. Contoh misalnya kata yang tulisan ALLAH, Allah, yang dimana di dalam Bible digunakan sebagai generic name, sedangkan di dalam Islam itu adalah nama daripada Tuhan kami, itu juga seharusnya diganti. Jangan pakai Allah gitu. Mendingan pakai Theos. Ya ketahuan. Orang sekarang udah banyak yang tahu Theos kan? Tahu kok Tahu udah. Kurios, Theos. Tahu gitu. dah. Kan itu bahasa Yunani kan yang mereka pakai, dan memang manuskrip aslinya juga bahasa Yunani. Bahasa Yunani kok Pak. Oke teman-teman, kita mengambil sumber dari islami.co. Dan artikel ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi yang judulnya Arab Kristen dan Injil Bahasa Arab. Di sana dikatakan, sejumlah kaum muslim yang lugu di Indonesia sering berasumsi atau bahkan berkeyakinan bahwa bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa suci, atau bahkan menurut Ustadz Ucup, bahasa surga. Tetapi pada saat yang sama, lucunya mereka mengkafirkan dan menerakakan Kristen dan Yahudi atau non-Muslim secara umum. Pertanyaannya, bagaimana dengan umat Arab Kristen dan Yahudi yang seperti kaum Muslim Arab juga menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berkomunikasi? Tidak hanya itu, tata cara beribadah, misalnya kebaktian minggu, umat Kristen atau sahabat umat Yahudi, nama-nama tempat ibadah, sinagog dan gereja, dan kitab suci mereka juga menggunakan bahasa Arab. Foto di bawah ini hanyalah sekedar contoh kitab Perjanjian Baru umat Arab Kristen dan kitab Talmud umat Arab Yahudi yang ditulis dengan bahasa Arab. Seperti saya jelaskan dalam berbagai postingan sebelumnya, dunia Arab bukan melulu dunia Muslim. Di kawasan ini ada berjuta-juta masyarakat non-Muslim, Kristen, Yahudi, Yazidi, Bahai, Zarathustra, atau bahkan agnostik dan ateis. Data dari Liga Arab misalnya menyebutkan ada sekitar 20 juta warga Arab yang memeluk Kristen. Mereka tersebar di Lebanon, Palestina, Suriah, Mesir, Irak, dan sebagainya. Masyarakat Arab Yahudi, meskipun tidak sebanyak umat Arab Kristen, juga ada di sini, seperti di Bahrain, Oman, Yaman, dan lain-lain. Karena Arab adalah bahasa mereka, maka umat Arab Kristen dan Yahudi ini juga bertutur sapa dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, juga menggunakan bahasa Arab, seperti kaum Muslim. Mereka juga bilang, Allahu Akbar, Insya Allah, Masya Allah, Assalamualaikum, Bismillah, Alhamdulillah, Syafaka Allah. Lah, iya dong, pakai bahasa Arab. Masa mereka bilang Sampurasun, Sugeng Enjing, Selamat pagi, dan sebagainya? Sudah tentu bahasa Arab mereka jauh lebih fasih ketimbang para Arab KW yang genit, suka berantum-antum, dan berahli uti itu. Jadilah umat Islam yang cerdas dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Perbanyaklah turisme intelektual, supaya wawasan keagamaan dan keislaman kita semakin bergizi, sehingga diharapkan semakin toleran dalam bersikap dan bertindak di masyarakat yang menjebuk ini. Jangan cuma wisata rohani dan berfoto-foto di tempat-tempat suci melulu yang dibesar-besarkan. Jabal Dahran, Arab Saudi. Yang menulis artikel ini adalah Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia. Apakah umat Kristen boleh menggunakan nama Allah? Adalah, ya, kita boleh menggunakan nama Allah atas dua alasan berikut. Yang pertama adalah alasan historis, dan yang kedua adalah alasan perspektif dari Al-Quran. Mari kita langsung saja ke pembahasannya.
pada tahun 1881 Masehi, di kota Zabat ditemukan sebuah inskripsi oleh Dr. Sakau. Dan inskripsi ini dinamakan inskripsi Zabat karena ditemukan di kota Zabat. Inskripsi ini menurut para ahli adalah inskripsi yang berasal dari tahun 512 Masehi. Inskripsi ini memuat 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Yunani, kedua bahasa Aram, dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Dan teman-teman, kita bisa melihat bahwa di dalam inskripsi ini ada sebuah simbol yang tidak asing bagi kita, yaitu simbol salib. Ya, benar, inskripsi ini berasal dari sebuah reruntuhan gereja kuno pada tahun 512, 98 tahun sebelum kelahiran Islam. Di dalam inskripsi ini di bahasa Arab dituliskan Bismillah atau singkatannya adalah Bismillah, di mana ternyata di dalam inskripsi ini nama Allah sudah digunakan oleh umat Kristen pada saat itu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata sebelum kemunculan Islam, bahkan 98 tahun sebelum kemunculan Islam, umat Kristen ternyata sudah menggunakan nama Allah. Inskripsi yang kedua yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah inskripsi Ummul Jimal. Inskripsi ini berasal dari tahun 257-an Masehi. Dan inskripsi yang kedua berasal dari abad ke-6 Masehi. Ketika kita melihat inskripsi ini, maka kita akan melihat bahwa ternyata dalam inskripsi ini dituliskan nama Allah, di mana dimulai dengan sebuah kalimat Allah Ghafran atau Allah mengampuni. Dan teman-teman, uniknya di dalam inskripsi ini kita dapat melihat bahwa ada suatu huruf asing, yaitu di mana huruf Ro bahasa Arab dituliskan di dalam huruf Resh bahasa Ibrani. Apa artinya ini? Artinya ternyata bahasa Arab juga dipengaruhi oleh bahasa Ibrani, di mana huruf Ro digantikan dengan huruf Resh bahasa Ibrani. Jawaban yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman muslim yang melarang saya untuk menggunakan nama Allah adalah Anda bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran di dalam surah Al-Hajj ayatnya yang ke-40 mengatakan walau ladafullahi nasa ba'dahum bi ba'di. Seandainya Allah tidak memisahkan keganasan manusia yang satu dengan manusia yang lain, apa yang akan terjadi? Kata Al-Quran adalah lahuddimat, pasti telah dirobohkan. Kata Al-Quran, apa yang telah dirobohkan? Sawami'u, biara-biara, wabi'aun, gereja-gereja, wasolawatun, tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah, wa masajidu, dan masjid-masjid. Yuzkiru fiha ismullahi katsiran, yang dimana di dalamnya, di dalam biara, gereja, tempat sholat, masjid, dimana di dalamnya disebutkan nama Allah dengan banyak. Artinya Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam gereja, biara, tempat sholat, masjid, ternyata juga banyak disebutkan nama Allah. Kesimpulannya teman-teman, nama Allah bisa digunakan entah kamu adalah muslim, entah kamu adalah Kristen, bisa menggunakan nama Allah. Selama kita menggunakannya dengan perspektif yang berbeda tentunya. Kita tidak menganggap bahwa Allahnya umat Islam sama dengan Allahnya umat Kristen, atau sebaliknya. Penggunaan Allah secara etimologi jelas bisa digunakan oleh kita, orang Kristen. Mengapa? Karena pertama kita lebih dahulu menggunakannya daripada umat Islam, dan yang kedua adalah Al-Quran sendiri mengkonfirmasi bahwa di dalam gereja digunakan nama-nama Allah. Saya harap demikian penjelasan saya cukup jelas dan bisa memberkati saudara semua.